Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liris Bintari dengan 3 NIM akhir 136 dari AKS 4E. Di sini saya akan membahas mengenai jawaban dari soal UAS yang saya kerjakan. Sebelumnya, saya hormati kepada Ibu Ayu Wahdan Fihari Adibah SESYMH selaku dosen pengampu mata kuliah praktik pajak. Soal pertama yaitu jelaskan apakah yang dimaksud dengan pajak final dan berikan analisis saudara dari sisi kebijakan apakah alasan diterapkannya pajak final ini. PPh final adalah pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan. Artinya, penghasilan tersebut tidak diakumulasikan dengan penghasilan lain yang tidak bersifat final untuk dikenakan tarif progresif sesuai dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Dengan demikian, terminologi final yang digunakan dalam PPh final tersebut merujuk pada kewajiban pajak yang sudah selesai atau berakhir. Dalam konsep pajak final ini, proses penagihannya dilakukan secara penuh pada periode atau masa transaksi itu terjadi yang diatur dalam Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 2 untuk berbagai transaksi dan juga pasal 26 untuk pendapatan diterima wajib pajak luar negeri. PPh final ini digunakan untuk menggambarkan penghasilan yang dikenakan dengan withholding tax dan tidak termasuk penghasilan yang diperhitungkan dalam perhitungan pajak dengan tarif progresif. Peraturan ini juga diterapkan karena alasan kesederhanaan dalam kemudahan dan dalam menentukan administrasinya. Selanjutnya, soal yang kedua diminta hitunglah besarnya pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan bejo yang akan dilaporkan dalam SPT, kemudian hitung pajak masih harus dibayar dan hitung angsuran PPh yang harus dibayar untuk tahun berikutnya. 2A yaitu pajak penghasilan terutang atas penghasilan bejo yang dilaporkan dalam SPT. Kita masukkan laba rugi sebelum pajaknya yaitu sebesar 860 juta. Kemudian ada rekonsiliasi fiskal terdiri dari 2, yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif kita tambahkan biaya sewa bangunan 24 juta, biaya administrasi bank atas deposito sebesar 1 juta, dan biaya rekreasinya sebesar 2.500.000. Biaya rekreasi ini dikoreksi positif karena termasuk dalam biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemilik usaha. Kemudian total koreksi positifnya yaitu sebesar 27.500.000 hasilnya. Maka totalnya 887.500.000. Kemudian koreksi negatifnya kita kurangkan dengan pendapatan bunga deposito sebesar 15 juta, maka laba rugi fiskal usaha sebesar 872.500.000. Kemudian kita tambahkan dengan penghasilan lain yaitu ada gaji honor dosen sebesar 15 juta, maka penghasilan neto fiskalnya 887.500.000. Kemudian kita kurangkan dengan PTKP yaitu untuk wajib pajak pribadi sebesar 15.840.000, tanggungan anak yaitu ada 2 kali 1.320.000, hasilnya 1.320.000 dan hasilnya 2.640.000. Maka jumlah PTKP-nya yaitu sebesar 19.800.000. PTKP ini berdasarkan pada ketentuan tahun 2010. Setelah dikurangi, maka PKP-nya yaitu 867.700.000. Untuk tanggungan anak kenapa kok dihitung 2? Karena yang satu itu lahirnya masih Maret 2010, jadi belum diperhitungkan. Nanti diperhitungkan kalau sudah tahun 2011. Kemudian dari PKP itu tadi, maka dihitung PPh terutangnya dengan jumlah PPh terutang sebesar 205.310.000. Selanjutnya 2B yaitu menghitung pajak yang masih harus dibayar. Kita masukkan PPh terutangnya tadi 205.310.000, kemudian kita kurangkan dengan kredit pajak yaitu ada PPh pasal 21 tentang gaji honor dosen dengan tarif 5% kali 15 juta sebesar 750.000, kemudian ada PPh pasal 22 tentang penjualan kepada Pemda DKI dengan tarif 1,5% kali 250 juta hasilnya 3.750.000, dan PPh pasal 25 24 juta, maka total kredit pajaknya 28.500.000. Maka kita kurangkan, maka hasil PPh kurang bayarnya yaitu sebesar 176.810.000. Selanjutnya 2C yaitu ada angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar untuk tahun berikutnya, berarti diperhitungkan pada tahun 2011.
Maka kita masukkan PKP 2010 sebesar 867.700.000. Kemudian kita kurangkan dengan penghasilan tidak teraturnya sebesar 100 juta. Maka penghasilan kena pajak teraturnya itu 767.700.000. Kemudian kita kalikan tarif, kita dapat PPh terutang sebesar 175.310.000. Kemudian kita kurangkan dengan kredit pajaknya, yaitu ada PPh pasal 21 dan PPh pasal 22, maka total kredit pajaknya 4.500.000, maka total angsuran tahunannya itu 170.810.000. Dan kita dapat angsuran PPh 25 per bulannya setelah dibagi 12 hasilnya 14.234.167. Selanjutnya, soal yang ketiga, hitunglah jumlah PPh 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan kepada Bapak Kusuma di bulan Desember tahun 2010. Selanjutnya, perhitungan PPh 21 atas gaji, yaitu kita masukkan gaji pokoknya yaitu 22 juta, tunjangan mobilnya 7 juta, tunjangan rumah 6 juta, premi jam sostek dibayar perusahaan 500.000, maka kita dapat penghasilan bruto per bulannya 35.500.000. Kita kurangkan dengan biaya jabatan 5% kali gaji pokok 22 juta, maka kita akui maksimal 500.000 per bulan, kita tulis 500.000. Iuran pensiun dibayar sendiri, kita tulis 400.000. Maka pengurangannya totalnya 900.000. Kemudian penghasilan neto per bulan yang kita dapat 34.600.000. Dan penghasilan neto per tahunnya kita kalikan dengan 12 bulan, hasilnya 242.200.000. Kemudian kita kurangkan dengan PTKP juga untuk wajib pajak pribadi sebesar 15.840, untuk kawin sebesar 1.320.000, dan tanggungan anak 3 dikalikan 1.320.000, hasilnya 3.960.000. Maka jumlah PTKP 21.120.000, kita dapat PKP-nya 221.080.000. PPh terutangnya, kemudian kita hitung PPh terutangnya dari PKP tadi, maka kita peroleh PPh terutang per tahunnya 28.160.000, dan PPh 21 per bulannya itu tinggal kita bagi dengan 12, yaitu 2.346.833. Selanjutnya, untuk perhitungan potongan PPh 21 atas bonus, itu gaji pokok dikalikan 7 bulan. Hal ini karena bekerjanya mulai bulan Juni sampai Desember, maka kita hitung 7 bulan. Semua dikalikan dengan 7 bulan, maka kita kemudian ditambahkan dengan bonus 50 juta, hasilnya penghasilan bruto setahun 298.500.000, dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun yang sudah dikalikan dengan 7 bulan juga, maka pengurangannya sebesar 6.300.000, maka kita dapat penghasilan neto setahun yaitu 292.200.000 dengan PTKP 21.120.000, kita kurangkan, kita dapat PKP-nya 271.080.000. Dari PKP itu kita hitung tarif PPh terutangnya, maka kita dapat PPh terutang atas gaji dan bonus setahun selama yaitu sebesar Rp38.662.000, dan kita kurangkan dengan PPh 21 atas gaji saja yang sebelumnya yaitu Rp28.162.000, maka PPh atas bonus saja yaitu sebesar Rp7.500.000. Maka PPh 21 yang harus dipotong sebesar Rp2.346.833 ditambahkan dengan PPh 21 atas gaji Desember yaitu Rp7.500.000, itu kita dapat PPh 21 atas bonusnya yaitu sebesar Rp9.846.833. Soal nomor 4, selanjutnya hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Intan dan Tita. Perhitungan PPh 21 atas upah yang dibayarkan akhir bulan untuk Intan. Upah bulan Desember kita dapat dari 10 hari kali 200.000, hasilnya 2 juta. Penghasilan neto per tahunnya kita kalikan 12 bulan, hasilnya 24 juta. Kemudian PTKP-nya untuk wajib pajak pribadi sebesar 15.840.000. Ini berdasarkan ketentuan PTKP 2010. Maka kita dapat PKP-nya setelah dikurangi, hasilnya 8.160.000. Kemudian PPh terutangnya kita kalikan dengan tarifnya 5%, hasilnya 408.000, dan itu merupakan PPh terutang selama setahunnya. Untuk PPh 21 per bulan Desember yaitu kita bagi 12, hasilnya 34.000. Sedangkan PPh 21 yang dipotong atas upah borongan Tita yaitu upah borongan selama seharinya
itu kita dapat dari 1 juta dibagi 4 hari, maka hasilnya 250.000. Kemudian kita kurangkan dengan upah sehari di atas 150.000 ini merupakan batas PKP-nya. Maka PKP yang didapat yaitu 100.000. Kemudian upah potongan tentang terutang pajaknya kita kalikan 4, maka hasilnya 400.000. PPh 21 terutangnya 5% kali 400.000 yaitu 20.000. Soal kelima, hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Mr. Smith. Mr. Smith ini dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri yang membawa namanya sendiri saat bekerja di PT Mulia sebagai konsultan, sehingga atas gajinya dikenakan potongan PPh pasal 26 secara final sebesar 20% dikalikan 3.000 US dollar dikalikan 9.000 yaitu kurs mata uang rupiah, maka hasilnya 5.400.000 rupiah. Soal nomor 6 diminta hitunglah jenis PPh yang terkait dalam setiap transaksi. Dalam satu poin bisa terdapat lebih dari satu transaksi. Kemudian hitung besar PPh yang dipotong atau dipungut. Poin pertama yaitu melakukan impor 200 set komputer. Maka ini termasuk dalam PPh pasal 22 atas impor. Kita dapat DPP-nya yaitu 2.984 juta. Ini didapat dari CIF dalam rupiah ditambah biaya masuk ditambah dengan pungutan. Maka PPh pasal 22 impornya yaitu kita kalikan dengan tarifnya 2,5%, hasilnya 74.600.000. Kemudian menjual 15 set televisi ini termasuk PPh pasal 22. DPP kita dapat dari 15 set kali 30 juta, hasilnya 450 juta. Maka PPh pasal 22-nya tarifnya 1,5% kali 450 juta, hasilnya 6.750.000. Kemudian menjual barang elektronik ini tidak termasuk dipotong atau tidak dipungut. Kemudian memperoleh fee dari jasa pemasangan peralatan komputer ini termasuk dalam PPh pasal 23. Kita potong 2% kali 11 juta, hasilnya 220.000. Kemudian membayar jasa manajemen ini termasuk ke dalam PPh pasal 26 dan PPh pasal 23. PPh pasal 26 yang dipotong ini berdasarkan DPP 15.000 dolar dikali 10.000 kurs Menteri Keuangan 150 juta, yaitu tarifnya 20% kali 150 juta, hasilnya 30 juta. Yang termasuk PPh pasal 23 ini 2% dari kepada Lembaga Manajemen Indonesia yaitu 20 juta, hasilnya 400.000. Kemudian membayar bunga kepada Bank BCA Hong Kong, Bank Cabang Jakarta, Bank Singapura kurs 9.000 per US dollar dan PT Mater Jaya sebesar 10 juta. Ini BCA dan BUD Hong Kong Bank dikecualikan sesuai dengan peraturan PPh pasal 23 ayat 4. Kalau Bank of Singapura berdasarkan tax treaty pasal PPh pasal 26 ini dipotong sebesar 10% kali DPP-nya 100.000 dolar kali 9 juta, hasilnya 900 juta. Maka kita kalikan dengan tarif 10%, hasilnya 90 juta. Untuk PT Mater Jaya ini termasuk PPh pasal 23 yang dipotong dengan tarif 5% kali 10 juta, hasilnya 1.500.000. Selanjutnya membayar jasa audit fee kepada Kap Mega Mendung sebesar 100 juta. Ini termasuk PPh pasal 23 atas jasa lain atau jasa atestasi laporan keuangan. PPh yang dipotong sebesar 2% kali 100 juta, hasilnya 2 juta. Kemudian membayar sewa alat berat ini sebesar 80 juta termasuk dalam PPh pasal 23 atas sewa yang dipotong 2% kali 80 juta, hasilnya 1.600.000. Kemudian membayar dividen ini kepada para pemegang saham untuk insinyur wibawa ini termasuk PPh final pasal 17 dengan DPP yang dipegang 10.000 lembar kali 5.000 rupiah, hasilnya 50 juta. PPh yang dipotong 10%-nya, hasilnya 5 juta. Kemudian CV abadi ini termasuk PPh pasal 23 dengan kepemilikan 10%. DPP-nya yaitu 150 juta, yaitu dari hasil kali 30.000 lembar kali 5.000 rupiah. Maka PPh yang dipotong 15% dari DPP 150 juta, hasilnya 22.500.000. Sedangkan PT Safari ini bukan merupakan OP dan tertuang dalam pasal 4 ayat 3, kepemilikannya 25%. Selanjutnya, mengasuransikan gudang yang dimiliki perusahaan asuransi yang berbeda ke Loya Insurance London
dengan membayar premi sebesar 500 juta setahun dan PT Asuransi Kita sebesar 200 juta setahun? Jawabannya yaitu insuransi JO London ini termasuk PPh pasal 26 dengan DPP 50% kali 500 juta, 250 juta. 50% ini karena perusahaan langsung bayar premi asuransi ke luar negeri, sehingga atas premi tersebut dikenakan potongan yang DPP-nya dapat dihitung sebesar 50% dari jumlah premi. Kemudian kita potong PPh-nya 20% kali hasil DPP-nya 250 juta, maka hasilnya 50 juta. Sedangkan PT Asuransi Kita itu tidak dipotong. Kemudian membeli semen dari PT Semen Cipinang seharga 250 juta dan menjual kepada Ditjen Pajak dengan harga 300 juta. Ini ada dua PPh, yaitu PPh pasal 22 atas pembelian semen dan PPh pasal 22 atas penjualan semen. PPh atas pembelian itu tarifnya 0,25% kali jumlah pembelian 250 juta, hasilnya 625.000. Sedangkan tarif dari penjualan semen 1,5% kali 300 juta, hasilnya 4.500.000. Kemudian poin yang terakhir, menerima pembayaran dividen dari PT Adila sebesar 85 juta, di mana kepemilikan saham PT Arif adalah 15%. Ini termasuk kategori PPh pasal 23, yaitu tarifnya 15% kali 85 juta, hasilnya 12.750.000. Sekian, terima kasih. Itu tadi pembahasan dari soal yang saya kerjakan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.